Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan Afrizal. Saya adalah mahasiswa Universitas Riau jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan membuat video yang mana berisi tentang penjelasan dan praktek integrasi penggunaan variabel, tipe data, penerapan SQL pada PL/SQL, dan nested block. Materi yang akan kita bahas yaitu ada penjelasan menggunakan variabel, penggunaan tipe data, penerapan SQL pada PL/SQL, dan yang terakhir itu adalah nested block. Yang pertama yaitu adalah penjelasan tentang penggunaan variabel dalam PL/SQL. Di sini terdapat beberapa penggunaan variabel yang sangat umum saja, yaitu ada yang namanya deklarasi variabel. Yang sebagaimana sudah kita ketahui, kita tuh perlu mendeklarasikan variabel sebelum menggunakannya. Ini memberitahu PL/SQL tentang jenis data yang akan disimpan dalam variabel tersebut. Seperti contohnya ketika kita ingin menggunakan deklarasi variabel di SQL Plus itu kita tuh menggunakan kata declare. Seperti contoh yang sudah ada di slide ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu yang kedua, memberikan nilai variabel. Kita dapat memberikan nilai ke variabel menggunakan operator titik dua sama dengan. Misalnya, kalau kita ingin, inilah kita masuk ke contoh ini. Di dalam SQL Clause, sini misalnya ada nama atributnya itu adalah nama variabelnya adalah nilai. Ketika kita ingin mengisi nilai di dalam nilai itu, kita tuh harus menggunakan operator titik dua sama dengan. Kita ganti nama variabelnya misalkan angka. Angka titik 2 sama dengan 10 titik koma. Jadi, nilai di dalam angka itu, nilai di dalam nama variabel angka itu adalah 10. Selanjutnya yaitu penggunaan variabel dalam ekspresi atau perintah SQL. Setelah variabel dideklarasikan dan diberikan nama, diberikan nilai, Anda dapat menggunakan dalam ekspresi matematika atau dalam perintah SQL lainnya. Di sini misalnya kita ini ingin menggunakan operator matematika seperti tambah, kurang, bagi, kali, dan lain-lainnya. Contoh di sini adalah nilai titik 2 sama dengan nilai tambah 5 titik koma. Nilai ini adalah nama variabel. Jadi, nama variabel tadi itu kita tambahkan 5. Nanti kita buatlah contohnya nanti. Ini adalah bentuk contoh dari apa tadi? Contoh-contoh yang sebelumnya kita gabungkan menjadi satu prosedur. Yaitu penggunaan variabel dalam proses-proses PL/SQL. Ya, yang pertama yaitu kita melakukan deklarasi variabel dengan menggunakan kata declare. Declare di sini. Yang kedua, nama variabelnya yaitu adalah nilai. Tipe data dari variabel tersebut adalah integer. Itu kita pakai begin. Nama variabelnya tadi itu kita isi, kita mengisi variabel itu dengan titik 2 sama dengan 10 titik koma, dan di sini kita melakukan operator atau operasi matematika yaitu nilai ditambah 5. Kita outputkan pakai dbms output put line itu bebas, nilai adalah mau jumlahnya adalah. Intinya kalau kita ingin membuat kata sebelum hasil dari nilai ini, itu tuh menggunakan petik 1. Baru garis 2, baru kita masukkan dari nama variabel tadi.
maka hasilnya adalah nilai adalah 15. Kenapa 15? Karena nilai dari nama variabel itu adalah 10 dan ditambahkan 5 menjadi 15. Lanjut, kita tuh melakukan penggunaan prosedur tanpa parameter variabel pada PLSQL. Jika kita menggunakan prosedur tanpa parameter variabel, kita mengganti declare to menjadi create or replace prosedur. Jadi, di sini kita tinggal mengganti saja declare to menjadi create or replace prosedur. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya, apa perbedaannya sih menggunakan declare dengan menggunakan create or replace prosedur? Itu tuh nanti kita akan jelaskan pada contoh selanjutnya. Inilah contohnya, yaitu kita tuh mengganti declare tadi itu dengan create or replace prosedur. Di sini kita membuat namanya itu adalah pesan. AS, baru kita buat tipe datanya yang kayak tadi aja. Cuman ini contoh baru kita ya. Ini sudah kita ketik semua. Ada contoh itu adalah nama variabel. Tipe data kita menggunakan varchar. Size dari varchar itu ada 50. Terus isi dari contoh itu ada pesan yang mana bertuliskan Irfan, ada pesan masuk nih. Kita outputkan pakai dbms putlen. Itu kita masukkan di dalam kurungan itu adalah contoh. Contoh itu adalah nama variabel yang udah kita buat tadi. Jika kita sudah membuat ini, maka dia tidak akan melakukan atau tidak akan mengeluarkan output secara langsung. Di sini kita hanya membuat prosedur. Jikalau kita buat ini, maka yang keluar itu adalah prosedur created, yaitu prosedur setelah dibuat. Cara kita ingin mengoutputkan atau melihat apa hasil outputnya di dalam prosedur yang kita buat itu tadi, kita tuh harus menggunakan yang namanya execute. Kita ketik execute baru nama dari prosedur tadi. Kan saya membuat pesan, jadi execute spasi pesan titik 2. Maka outputnya akan keluar seperti yang sudah kita ketik tadi, yaitu isi dari variabel contoh. Irfan, ada pesan masuk nih. Lanjut, kita itu penggunaan prosedur menggunakan parameter variabel. Contohnya dalam penggunaan di dalam SQL, itu tuh kita tetap menggunakan create or replace prosedur, kita menggunakan namanya juga, akan tetapi di sini ada bedanya. Dia tidak akan membuat isi pesan itu secara langsung. Jadi di sini tuh kita nanti membuatnya seperti ini, kita buat nama variabel baru dengan tipe datanya. Di sini saya membuat default. Default ini bebas kita mau buat ada apa enggaknya. Yang kalau saya buat nih, kenapa saya buat, nanti saya jelaskan. Baru ketik AS, langsung begin, dbms, langsung end. Segitu saja, tidak menggunakan nama variabel baru, tuh tipe datanya, apa isi dari variabel, tidak. Terus, cara memanggilnya itu sama seperti tadi. Akan tetapi di sini ada bedanya. Kalau kita menggunakan execute langsung, execute spasi nama prosedur itu, maka yang keluar adalah pesan dari default tadi, yaitu pesan ini masih kosong, harap diisi dulu ya. Jadi penggunaan prosedur menggunakan parameter ini yaitu kita tuh bisa mengisi pesan apa saja di dalam prosedur ini. Misalnya execute pesan 2, masukkan nama tadi, itu dalam kurung petik kita bisa mengetik apapun yang ingin kita ketik, yaitu apapun pesan yang ingin kita buat. Titik 2, maka jawabannya adalah jangan malas belajar ya. Tidak akan keluar pesan ini masih kosong, harap diisi dulu ya. Jikalau kita sudah mengisi pesan 2 itu di execute nantinya. Coba kita aplikasikan atau kita langsung coba di terminal SQL Plus. Sudah tuh kita masukkan user yang sudah kita buat ya. Oke, di sini kita coba melakukan deklarasi variabel. Declare, baru di sini kita bikin nama variabelnya itu adalah contoh dengan tipe data varchar.
2 dengan ukuran 50. Sini kita melakukan begin, baru tipe data lagi, nama variabel tadi. Ini kita melakukan pengisian dari nama variabel tadi, atau nama variabel contoh. Misalnya Irfan ada pesan masuk nih. Kedua, baru kita buat DBMS-nya. BMS output dot putLine baru di dalamnya itu adalah contoh. Baru sini n titik 2. Nah, di sini kenapa hasil outputnya tidak langsung keluar? Karena kita belum melakukan yang namanya penyetingan setting server output. Kita buat dulu set server outputnya yaitu on. Maka itu kita bisa juga melakukan pengeditan tanpa langsung di terminal ini. Misalnya kita menggunakan aplikasi lain yaitu namanya Notepad. Atau apapun itu intinya bisa terhubung dengan SQL Plus ini. Yaitu menggunakan define underscore editor. Itu sama dengan saya menggunakan Notepad. Itu. Jadi cara penggunaannya itu adalah tinggal kita ketik edit, maka langsung muncul ke Notepad yang sudah kita download atau Notepad yang ada di laptop kita masing-masing. Jadi ini bebas kita mau ganti apa, lebih mudah seperti ini daripada di terminal nantinya. Caranya seperti kalau kita sudah membuat ini, misalnya sudah selesai nih, sudah kita ganti, tekan silang, maka otomatis akan keluar teks yang di dalam tadi itu di terminal dan kita ketik aja garis miring enter, maka akan keluar outputnya yang tadi yaitu adalah pesan Irfan ada pesan masuk nih, karena kita udah melakukan setting server outputnya itu on. Terus bagaimana cara kita ingin membuatnya mengganti declare ini menjadi create or replace. Replace prosedur, misalnya kita buat sini namanya pesan AS. Lupa kita save garis miring prosedur telah kita buat, maka kita harus menggunakan execute. Kita panggil pesan tadi ini tanpa parameter. Ini sebuah prosedur tanpa parameter variabel pesan. Maka keluar Irfan ada pesan masuk nih. Baiklah teman-teman, sini kita akan membuat contoh yang mana contohnya ini menggunakan operasi operator matematika. Kita buat misalnya edit. Ini yang sudah kita buat tadi. Kita menggunakan perkalian. Jadi kita save. Ini silang aja. Maka prosedur telah dibuat. Bagaimana cara kita melakukan pengeksekusinya? Kita menggunakan execute. Astagfirullahaladzim. Baiklah teman-teman, di sini kita akan melakukan percontohan atau kita akan melakukan contoh bagaimana kita tuh dapat melakukan operasi atau menggunakan operator matematika. Kita edit. Sini kita tinggal edit saja. Lebih enak begini kan? Soalnya tidak payah. Jadi di sini kita hapus. Sini kita buat create.
replace procedure, misalnya namanya pesan 3. Sini kita buat namanya itu, kita buat variabelnya adalah x in number, y in baru AS-nya jangan lupa, baru sini Z number, begin, sudah begin. Kita tuh buat misalnya operasinya Z dari 2 sama dengan itu X kali Y. Sini kita ganti misalnya jumlahnya adalah ini buat Z. Save. Error. Number create are replace procedure. 3. Oh, di sini belum punya privilege. Jadi kita buat dulu. Di sini aja lah kita buat ya. Edit. Sudah terbuat sini. Tinggal kita tulis ini jadi 3. Paste. Baru garis miring. Execute pesan 3. Misalnya kita ingin mengalihkan 9 dikali 10. Maka yang keluar 90. Atau lebih bagusnya kita buat sini jumlah hasilnya adalah, sini jangan lupa save. Hasilnya adalah 9. Bagaimana jika kita melakukan atau menggunakan parameter? Misalnya kita contohkan di sini nih, kita ganti ini nih, kita hapus, ini kita hapus. Ini misalnya dalam ini ada, ini kita buat pesan 2 misalnya. Contoh tuh dengan tipe data varchar, kita buat default nya itu misalnya pesan ini masih kosong. Terus jangan lupa kita tutup lagi, baru AS, kita save. Nah, di sini terdapat ada yang salah. Create or replace variable AS varchar default pesan. Oh, typo ya teman. Di sini ada AS. Kita save, maka garis miring. Prosedur setelah kita buat ini menggunakan parameter. Kita panggil execute pesan 2. Itu kalau kita mengetik kayak gini, maka yang keluar adalah pesan dari default tadi. Pesan ini masih kosong. Jikalau kita menggunakan ini, kita isi pesannya, jangan
lupa sholat ya. Karena itu pesannya. Maka yang keluar adalah jangan lupa sholat ya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu penggunaan tipe data dalam PL/SQL. Seperti dalam bahasa pemrograman lainnya, tipe data digunakan untuk mendefinisikan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel, konstanta, atau kolom tabel. Di sini saya akan menjelaskan atau memberi contoh tipe data yang sangat umum saja. Itu adalah yang pertama tipe data standar, yang adalah number, varchar, date. Ini nih penggunaannya sebenarnya sudah kita gunakan di contoh tadinya, yaitu seperti varchar, ada number, ada date. Nanti kita contohkan numbernya. Kita menggunakan tipe data number atau apanya. Terus di sini ada tipe data numerik seperti integer, desimal, dan lain-lainnya. Tuh ada tipe data boolean. Terus ada tipe data komposit. Kalau kita menggunakan komposit ini, kita mengetik yang namanya record. Record ini untuk melakukan kombinasi dalam penggunaan tipe data. Kita masuk ke contoh. Di sini kita masuklah ke yang mana user ini udah ada data lah di dalamnya. Kalau tadi kan user baru yang saya buat sebelum membuat video ini misalnya QQ. Sini misalnya kita buat itu di sini nih ada tabel employee yang sudah diberikan skema oleh dosen saya. Kita buat aja misalnya declare baru sini gini aja lah, kita di sini aja declare. Di sini baru kita buat nama, tuh varchar, size-nya misalnya 10, klik 2, baru begin. Jangan lupa kita isi misalnya. Di sini kita menggunakan select employees dari tabel mana. Terus titik 2. Di sini oh, salah. Ini bukan select employees. Di sini kita buat select first name lah. Underscore name, yaitu kita masukkan menjadi nama. Terus kita buat sini from-nya dari mana, dari tabel employees. Terus baru kita buat DBMS. Outline. Dan sini kita masukkan namanya adalah, kita mau buat teksnya dulu, namanya adalah ini. Masukkan nama variabelnya. Di sini baru n. Di sini baru garis 2. Kita save. Kenapa di sini terjadinya error? Karena di sini karena kita memanggilnya, di sini tipe dulu ya, edit DBMS set. Karena di sini kita menggunakan DBMS output putlen, di sini tuh kita tidak bisa mengambil data yang banyak. Di sini kita menggunakan first name dengan dari tabel employees. Sedangkan first name di dalam tabel employees itu memiliki banyak sekali data. Kalau kita ingin menggunakan DBS output putlen ini, kita harus mengeluarkan satu line saja atau satu data saja.
kita misalnya lebih spesifik lah kita buat. Misalnya di sini kita buatlah where employee ID-nya itu adalah sama dengan 101. Maka ini kita belum setting juga. Server edit. Betul, namanya adalah Naina. Kita rapikan lagi. Save. Yang keluar data dari employee ID 101, nama depannya atau nama first name-nya itu adalah Naina. Lanjut, kita melakukan materi selanjutnya itu adalah menjelaskan penggunaan nested block. Nested block dalam PL SQL adalah blok PL atau SQL yang diletakkan di dalam blok lainnya. Misalnya kita membuat satu blok, yang mana satu blok ini berisi juga blok lainnya. Seperti kita contohkan langsung. Edit. Misalnya, ini kan sudah terjadi namanya satu blok, atau kita buat aja lah yang lebih mudah aja. Misalnya ini varchar, kita isi langsung sama dengan namanya Irfan. Sini nama varchar sudah declare. Nah, sini kita buat dbms output line itu dalamnya adalah nama. Kita buatlah kata-kata dulu. Namanya nama di luar. Di luar itu kita buat sini nama. Ini adalah bentuk dari satu blok. Bagaimana kita dapat menggunakan agar menjadi dua blok, yaitu setelah begin kita tuh dapat menggunakan declare lagi. Coba sini declare di sini misalnya nama varchar 10. Misalnya namanya itu nama di dalamnya Afrizal. Terus nama begin, baru kita dbms. Ini sudah selesai. Maka yang keluar Afrizal dulu baru Irfan, karena blok yang di dalam itu dibaca dulu baru blok yang di luar. Mungkin kita lanjut. Oh, sudah habis. Baiklah, terima kasih pada kawan-kawan semua. Mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya.